Menikah dengan Gu Hancuan selama 3 tahun, dia tidak pernah sekalipun menyentuhku. Hancuan, ibu ingin kita segera memberinya cucu. Dan sementara itu, Nyonya Tua Gu terus-menerus mendesakku soal itu. Tapi dia tidak tahu. Bukannya aku tidak mau punya anak, tapi Gu Hancuan bahkan tidak sudi untuk menyentuhku sedikit pun. Siapa yang mengizinkanmu menyentuhku? Pergi. Gu Hancuan, aku ini istrimu. Apa aku pernah memohon agar kau menikah denganku? Enyahlah. Jangan buat aku mengatakannya untuk ketiga kalinya. Selama bertahun-tahun ini, Hancuan tidak pernah membiarkanku mendekati tempat ini. Rahasia apa sebenarnya yang tersembunyi di sini? Pantas saja kau sama sekali tidak sudi menyentuhku. Ternyata di dalam hatimu hanya ada dia seorang. Tidak heran kau tidak mau mendaftarkan pernikahan kita secara resmi. Bahkan kalian sudah punya anak. Aku benar-benar sebuah lelucon. Gu Hancuan, kau sungguh jahat telah membohongiku seperti ini. Siapa yang menyuruhmu masuk? Siapa yang mengizinkan Anda masuk? Bukankah aku sudah bilang dilarang mendekati tempat ini? Aku. Kenapa kamu selalu saja membangkang? Gu Hancuan, jika Anda tidak menyukaiku, mengapa Anda menikahiku? Mengapa Anda menyelamatkanku saat kecil? Dulu, bukankah kamu sendiri yang memohon untuk menikah denganku? Adapun orang yang menyelamatkanmu, itu bukanlah aku, melainkan Gu Xiaohua. Tuan muda kedua? Bagaimana mungkin? Ni anjing. Ni anjing. Ni anjing, Tuan muda kedua? ini aku. Aku di sini. Jangan menangis. Jangan menangis lagi, Xiaohua. Hanya anak kecil yang cengeng. Maafkan aku ya. Tahun itu, aku telah mengecewakanmu. Jika ada kehidupan setelah ini, aku takkan mengecewakan Xiaohua dan tidak akan mengecewakan Qing.
Xiaohua? Apa yang terjadi? Mengapa aku ada di rumah? Bukankah aku didorong oleh Gu Hancuan? Lalu kepalaku terbentur dan aku tiada? Aku belum tiada? Aku masih hidup. Ni Anqing, perjodohanmu dengan keluarga Gu sudah ditetapkan. Bulan depan akan dilaksanakan acara pernikahanmu dengan Hancuan. Menikah? Gu Hancuan? Menikah? Gu Hancuan? Apa aku baru saja kembali ke 3 tahun yang lalu? Tentu saja. Bukankah kamu selalu sangat mendambakan ingin menikah dengan Hancuan? Bukankah aku sudah bilang, jangan mendekat ke sini? Kenapa kamu selalu tidak menurut? Bu, aku tidak mau menikah dengan Gu Hancuan. Tidak menikah? Bukankah sejak kecil kamu bilang mau menikah dengannya? Kenapa sekarang berubah pikiran? Aku tidak menyukainya. Aku tidak mau menikah dengannya. Tapi sekarang, perjodohan keluarga Shen dan Gu sudah menjadi keputusan mutlak. Kalau tidak menikah dengannya, lalu kamu mau menikah dengan siapa? Jika ada kehidupan selanjutnya, aku tidak akan mengecewakan Xiaohua maupun mencurangi diri sendiri. Gu Xiaohua. Ibu, aku ingin menikah dengan Gu Xiaohua. Gu Xiaohua, tuan kedua keluarga Gu. Xiaohua memang orang yang baik, tapi yang kita tidak tahu, apakah dia bersedia atau tidak. Dia pasti bersedia. Dia pasti mau. Begitu yakinnya kamu? Dia itu adalah tuan kedua keluarga Gu? Dengan identitas dan posisinya itu, dia belum tentu mau menikahimu. Pasti mau. Aku akan berjuang untuk mengejar hatinya kembali. Sayang, keluarga Gu sudah setuju untuk mengganti pasangan perjodohannya. Lusa ada perjamuan keluarga-keluarga Gu, nanti di sana, kita akan membahas kembali secara lebih terperinci. Terima kasih, Ma. Mama yang terbaik. Shen, Ni Anqing, CEO Gu, sepertinya Nona Shen datang ke bar. Ayo, lanjut lagi. Aku beritahu kalian ya, Ayo. kalau tidak, dia takkan seperti sekarang ini. Kami semua ingat kejadian itu. Saat itu dia tampak sangat payah. Ayo minum. Minum. Kak Hancuan, aku bersulang untukmu. Kak Hancuan, katamu jika Kak Ni Anqing melihat kita seperti ini, apakah dia tidak akan menikahimu? Dia sudah memohon padaku selama 10 tahun. Selain menikah denganku, siapa lagi pilihan yang dia punya? Tapi aku tidak ingin kamu menikahi orang lain. An, tenang saja. Kak Hancuan, Shen Ni Anqing datang. Bukankah katanya Gu Xiaohua akan datang ke sini? Mana orangnya? Bukankah ini nona besar keluarga Shen yang terkenal itu? Kenapa? Sudah tunangan pun, masih saja menempel pada Kak Hancuan? Menempel seketat ini? Shen Yanqing, mengenai aku setuju menikah denganmu. Tapi orang yang menandatangani buku nikah denganku, bukanlah kamu. Hanya pesta nikah tanpa surat resmi? Hancuan, apakah kamu tidak takut akan menyakiti hati kakak ipar? Salah sendiri dia cari masalah. Tanpa seizinku, dia sudah menetapkan perjodohan keluarga kita. Memangnya aku pernah memohon agar kau menikahiku? Pergi. Jangan sampai aku bicara 3 kali. Terserah, kamu mau menikahi siapapun. Pokoknya orang yang menikah denganku secara resmi nanti, sudah pasti bukan kamu. Bukan aku. Shen Nianqing, hentikan permainan tarik ulurmu itu, maka aku masih bisa sedikit menghargaimu. Membosankan. Aku mohon padamu, bisakah kamu merelakan Kak Hancuan untukku? Aku sungguh menyukainya.
Baiklah. Kalau begitu kuharap kalian bisa langgeng sampai tua. An-an. Anan. Apakah ada yang terbentur? Di mana yang luka? Sudah sewajarnya Kak Niancing marah. Itu hal yang pantas. Minta maaf kepada Anan. Siapa yang kamu suruh minta maaf? Tuan muda kedua. Tuan muda kedua. Xiaoli. Biarkan mereka semua berlutut di sini. Tunggu sampai fajar menyingsing, baru boleh berdiri. Baik, Dalam kehidupan ini, aku tidak akan melepaskanmu lagi. Terima kasih Kak Hancuan sudah mewujudkan impian gaun pengantinku. Setiap set gaun pengantin di sini adalah desain yang tiada duanya. Gu Hancuan. Beraninya kamu membawa gaun pengantin rancanganku hanya untuk menyenangkan wanita simpananmu itu? Benar-benar tak tahu malu. Mari kita berfoto bersama. Shen Lianqing, kegilaan macam apa lagi yang kamu lakukan ini? Aku gila? Gu Hancuan. Siapa yang memberimu izin membiarkannya memakai gaun pengantin hasil rancanganku? Shen Lianqing, kamu merancang gaun-gaun ini bukankah memang untuk dipakai di pernikahan kita agar aku bisa melihatmu memakainya? Lalu kenapa kalau sekarang kupinjamkan pada An-an hanya untuk berfoto saja? Kak Niancing, maafkan aku. Aku sungguh tidak tahu kalau ini adalah gaun rancanganmu. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak bilang pada Kak Hancuan. Kalau aku ingin mencoba gaun pengantin untuk berfoto. Siapa yang bilang gaun pengantin ini aku buat hanya untuk kamu lihat? Jangan terlalu percaya diri. Shen Lianqing, sudah cukup sandiwaranya. Aku sudah setuju untuk menikahimu. Jika diteruskan malah tidak akan menarik lagi. Gu Hancuan, kamu begitu yakin bahwa aku bersedia menikahimu? Lalu apa lagi? Di seluruh wilayah Jingbei ini, siapa yang tidak tahu kalau kamu sudah mengejarku selama 10 tahun penuh? Selain menikah denganku, siapa lagi yang mau menikahimu? Apa kau begitu yakin kalau aku akan menikahimu? Tentu saja, bukankah begitu? Di seluruh Beijing Utara, siapa yang tidak tahu? Kalau kau selalu mengejarku selama 10 tahun penuh, selain menikah denganku, siapa lagi yang bisa kau nikahi? Halo Nyonya. Nona, bunga yang Anda pesan sudah sampai. Kak Niancing, buket bunga ini aku berikan untukmu. Anggap saja ini sebagai permohonan maafku. Bawa pergi itu? Gu Hancuan, kau tahu aku alergi terhadap bunga matahari? Maafkan aku minta maaf, Kak Niancing. Aku benar-benar tidak tahu kalau kau alergi terhadap bunga ini. Aku akan segera membuang bunga-bunga ini. Cuma alergi saja kok. Ini tidak akan membuatmu tiada. Kak tersayang, jika kau tiada nanti, Kak Hancuan akan menjadi milikku. Nikmatilah baik-baik jamuan bunga matahari yang aku berikan untukmu. Niancing, Niancing, Tuan muda kedua. Cing Cing. King Cing. Duh, nak, kau sudah dewasa, mengapa bisa begitu ceroboh? Jika Xiaohua tidak datang membantumu tepat waktu, mungkin kau masih di rumah sakit sekarang. Gu Xiaohua? Iya, benar. Lalu, di mana dia sekarang? Sudahlah. Cepatlah bangun dan bersiap-siap, nanti kau akan melihatnya di jamuan makan keluarga. Gu Hancuan, bukankah kau sangat yakin bahwa aku pasti akan menikahimu? Sekarang aku sangat menantikan aksimu hari ini.
Shen Yanqing, jangan terlalu banyak berulah. Kamu tidak duduk di sampingku. Malah berlagak sombong padaku. Apa kamu percaya kalau aku batalkan pernikahan ini sekarang juga? Terserah padamu. Kalau kamu berani, beritahu semua orang sekarang juga bahwa kamu ingin menikahi Xuan An. Shen Yanqing, jangan melampaui batas. Kalau kamu tidak duduk di sampingku, apa yang akan dipikirkan orang tua kita? Atau jangan-jangan kamu sudah membocorkan masalah Xuan An kepada mereka? Gu Hancuan, kamu benar-benar pria pengecut dan tidak berguna. Hatimu menginginkan yang satu, tapi di depan umum ingin menikahi yang lain. Kamu pikir kamu siapa? Kamu. Xiaohua sudah kembali. Manyun, asal kau tahu saja, mereka berdua benar-benar pasangan yang serasi. Tentu saja. Sebenarnya ya, menantu laki-laki ini, sudah lama sekali aku menginginkannya. Bagus sekali. Mereka sangat serasi satu sama lain. Di masa depan nanti, anak-anak mereka pasti akan terlahir sangat rupawan. Bibi terlalu memuji. Tuan muda kedua. Sudah, jangan hanya berdiri saja. Mari kita duduk. Kak Hancuan, di luar dingin sekali. Hong Fei, aku benar-benar minta maaf. Anak kami Qingqing tiba-tiba berubah pikiran dan bilang bahwa yang dia sukai adalah Xiaohua. Sungguh mohon maaf ya. Aduh. Kita semua sudah seperti keluarga sendiri, tidak masalah sama sekali. Anak ini, Nianqing, aku benar-benar menyukainya dengan tulus, bisa bersatu dengan Xiaohua, membuatku jauh lebih bahagia. Dasar kamu ini, untuk apa kamu merasa malu? Saat di rumah bilang suka pada Xiaohua, kamu tidak terlihat malu sedikit pun. Halo Paman Bibi. Ini perjamuan keluarga yang baik, kenapa kamu membawa orang asing ke sini? Apakah kamu tidak tahu acara macam apa ini sekarang? Ayah, Anan adalah sepupu Nianqing. Bisa dibilang dia bagian dari keluarga juga. Lalu untuk perjamuan keluarga ini, kenapa dia tidak boleh ikut hadir? Hanya sepupu jauh? Itu tidak bisa dianggap keluarga. Sudah, karena sudah terlanjur di sini, mari kita makan dulu. Duduklah. Ayo. Cobalah apakah makanan ini sesuai dengan seleramu. Shen Yanqing, apa maksudmu? Apa yang mau kau lakukan? Hanya pesan singkat gangguan. Ini adalah berita gembira bagi keluarga kita, di seluruh Jingbei, bisa dibilang semua orang sudah mengetahuinya. Jamuan makan keluarga hari ini, tujuannya adalah untuk menetapkan segalanya dengan tuntas. Mengenai pendaftaran pernikahan nantinya serta pengaturan pesta pernikahannya, sebaiknya kita diskusikan baik-baik bersama. Ayah, masalah pendaftaran pernikahan, kami sudah menyelesaikannya dengan baik, jadi ayah tidak perlu khawatir lagi. Bukankah begitu, Shen Yanqing? Bicaralah, jika kamu terus berulah seperti ini. Aku benar-benar akan membatalkan pernikahan ini. Shen Yanqing, jangan pernah menguji kesabaranku. Mohon maaf, ada terlalu banyak pesan singkat gangguan. Semua harus menghormati keputusan Nianqing. Apapun yang dia katakan, itulah yang akan dilakukan. Benar sekali. Apa yang dikatakan Tuan Muda kedua memang benar. Lagi pula aku dan Nianqing sudah sepakat. Kalian tinggal bersiap saja untuk menghadiri pernikahan kami. Kami sedang membahas pernikahan Xiaohua, kenapa kamu terus ikut campur? Apa?
Tuan muda kedua juga akan menikah. Kebetulan sekali, kita bisa mengadakan pesta pernikahan bersama. Di rumah keluarga Gu kita ini, sudah lama tidak ada keramaian seperti ini. Bicara omong kosong apa kamu ini? Mana mungkin dilakukan bersama-sama? Mengenai pernikahanmu, sekarang belum saatnya untuk diurus. Pernikahan ini adalah milik Xiaohua dan Nianqing. Jangan buat kekacauan di sini. Ayah, coba katakan, siapa sebenarnya yang akan menikah? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Shen Nianqing, pasti kamu yang merencanakan semua ini, kan? Gu Hancuan. Jaga bicaramu sekarang. Dia adalah tunanganku sekarang. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Bersikap begitu panik, sungguh tidak pantas. Nianqing sudah lelah seharian. Aku akan mengantarnya kembali untuk istirahat. Aduh, sepertinya menikah membawa perubahan besar. Sekarang kamu sudah bisa memanjakan istri. Hahaha. Padahal biasanya aku melihatmu, begitu serius dan kaku, siapa sangka, kamu bisa bicara dengan begitu lembut. Pergilah sana, hahaha. Ayah, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Pernikahan antara keluarga Gu dan Shen. Bukankah seharusnya aku yang menikahi Shen Nianqing? Kegilaan apa lagi yang kamu bicarakan? Saat keluarga-keluarga Shen datang setengah bulan yang lalu, bersama Bibi Shu dan Nianqing, dia dengan jelas meminta untuk menikah dengan Xiaohua, namamu sama sekali tidak disebutkan, kenapa sekarang kamu yang protes? Apa? Jadi dari awal bukan aku? Kenapa? Kamu dulu yang bicara. Selama bertahun-tahun ini, orang yang selalu kamu sukai adalah Gu Hancuan. Orang yang seharusnya menikah denganmu saat ini juga seharusnya adalah dia. Kenapa tiba-tiba berubah jadi aku? Di kehidupan sebelumnya aku begitu buta, selalu mengira bahwa orang yang menyelamatkanku sejak kecil adalah Gu Hanchuan. Sampai saat aku tiada, aku baru tahu itu adalah kamu. Karena aku tahu bahwa kamu mencintaiku. Maafkan aku. Kata-kata ini adalah utangku padamu selama bertahun-tahun ini. Selama ini selalu kamu yang mencintaiku, mulai sekarang dan seterusnya. Biarkan aku yang mencintaimu. Kak Hancuan. Kak Hancuan, kamu jangan minum lagi. Kamu jangan karena demi seorang wanita yang tidak tahu terima kasih dan gila harta seperti itu menyakiti dirimu sendiri lagi. Terima kasih apa? Gila harta? Dia menikah. Menikah dengan tuan muda kedua hanyalah demi membuatku kesal saja. Sudah 10 tahun kenal, sedikit pikiran liciknya itu, apa aku belum juga mengerti? Kamu percaya tidak? Aku akan menemuinya sekarang juga. Aku cukup menjentikkan jari, dan dia akan kembali mengikutiku. Aku akan mencarinya. Kak Hancuan. Kak Hancuan, kamu mau kemana? Shen Nianqing, buka pintunya. Buka pintunya untukku. Shen Nianqing, buka pintunya. Shen Nianqing, kamu keluar. Bukankah kamu hanya ingin aku merayumu? Aku sudah datang. Cepat keluar sekarang.
Bawa dia pergi untuk menyadarkannya dari mabuk. Gunakan air dingin. Tuh tuan muda kedua. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Pergilah istirahat, biar aku yang urus. Kak Niancing. Walaupun kamu ingin membuat Kak Hancuan kesal, tapi kamu tidak bisa menjadikan tuan muda kedua sebagai tameng, kan? Terlebih lagi, Kak Hancuan sudah berjanji padamu bahwa dia akan menikahimu. Bagaimana bisa kamu menjilat ludahmu sendiri? Dasar lidah tajam. Besok aku ingin bertanya kepada tuan besar keluarga Shu, bagaimana dia mendidik cucunya sendiri. Bukan begitu, CEO Gu. Apa yang aku katakan adalah yang sebenarnya. Orang yang ingin kakak nikahi sejak dulu hanyalah Kak Hancuan. Seluruh orang di Jingbei tahu akan hal itu. Atas dasar apa kamu memukulku? Apa aku butuh alasan untuk memukulmu? Kak Hancuan. Kak Niancing dia memukulku. Lihatlah. Shen Nianjing, kamu benar-benar ingin aku habisi. Apa katamu? Tuan muda kedua? Berani-beraninya kamu mabuk dan mengacau sampai ke sini? Gu Hancuan. Di antara kita sudah tidak memiliki hubungan apapun lagi. Aku harap mulai sekarang, kamu menunjukkan sikap hormat yang paling dasar kepadaku. Jangan melampaui batas. Belum mengerti? Kalau sudah mengerti, sekarang pergi sana. Ibu menyuruhmu mendekati Gu Hancuan, tapi kamu malah langsung menyinggung tuan muda kedua dari keluarga Gu, Hem. Sekarang, dia langsung membatalkan kerjasama dengan keluarga Su. Ma, aku juga tidak tahu kenapa masalahnya bisa menjadi seperti sekarang ini. Menangis, hanya tahu cara menangis. Kakekmu memang sudah tidak menyukai status ibu yang hanya istri simpanan? Jika karena kamu kerjasama kita dengan keluarga Gu sampai gagal, lalu kakekmu menyalahkan kita, jangan harap aku dan ayahmu akan membantumu memohon ampun. Kak Hancuan. Kak Hancuan. Kak Hancuan, bangunlah. Kak Hancuan. Kak Hancuan, semalam tuan muda kedua mengakhiri kerjasama dengan keluarga Shu milik kami. Bisakah kamu bantu mencarikan solusi untukku? Semalam, apa aku mabuk? Kenapa aku tidak ingat apapun? Tuan muda kedua mengakhiri kerjasama dengan keluarga Su kalian? Kenapa? Aku tidak boleh bicara jujur. Jika aku bilang karena telah menyinggung tuan muda kedua, aku takut Gu Hancuan juga tidak akan berani membantu. Ini karena Kak Niancing. Kak Niancing, dia memang tidak suka aku bersamamu. Apa mungkin dia mengatakan sesuatu kepada tuan muda kedua? Shen Nianjing, kamu berulang lagi. Aduh, tuan muda kedua. Aku dan Lausu sebenarnya apa kesalahan kami? Kenapa kamu tidak mengatakan sepatah kata pun lalu tiba-tiba menghentikan kerja sama kita? Apa kesalahan yang kami perbuat? Katakanlah, kami akan memperbaikinya, oke? Ini adalah kediaman tua. Apapun masalahnya, bicarakan di rumah. Tuan besar, Anda harus membantu menegakkan keadilan untukku. Kami sekeluarga beranggotakan 3 orang. Awalnya hidup kami sudah cukup menyedihkan. Mengapa tuan muda kedua kita melakukan hal seperti ini? Sudah, berhenti meratap. Sama sekali tidak punya tata krama, tidak melihat situasi dan tempat. Seberapapun besarnya masalah itu, tunggu sampai ritual menyajikan teh selesai baru bicara. Aduh. Hari ini, Anda benar-benar harus membantuku. Jika tidak, aku tidak akan sanggup bertahan hidup. Anan, lihatlah, ini. Kak Niancing, ini semua salahku. Maafkan aku. Kelak aku tidak akan pernah mendekati Kak Hancuan lagi. Kenapa urusan ini juga melibatkan menantuku? Xiu An, jelaskan semuanya padaku sekarang. Memangnya apa yang sudah kulakukan padamu? Shen Nianjing, siapa yang tidak tahu kalau dulu kamu menyukaiku? Jika bukan karena kamu mengadu,
Mana mungkin Tuan Muda kedua membatalkan kerjasama dengan keluarga Zhu? Ayah, kakak, Bibi Shu, kalian pergi minum teh saja dulu. Aku yang akan bertanggung jawab atas masalah ini. Aku pasti akan memberikan penjelasan dan solusi yang memuaskan bagi ayah dan semua orang. Mari, Tuan Besar. Sepertinya aku membiarkan kalian hidup terlalu tenang. Gu Hancuan, apa pelajaran kemarin masih belum cukup? Beraninya kamu membiarkan mereka membuat keributan sampai ke rumah tua ini? Kemarin. Bukan begitu, Tuan Muda kedua. Bukannya kami tidak tahu diri, tapi kami benar-benar sudah tidak punya jalan lain. Anda menghentikan kerjasama dengan keluarga Shu kami, lalu bagaimana kami bisa bertahan hidup? Mengakhiri kerjasama dengan keluarga Shu kalian, bukankah itu hal yang sangat wajar? Selama bertahun-tahun ini, keluarga Shu, dengan memanfaatkan nama Gu Hancuan, sudah berapa banyak pinjaman yang kalian ajukan di luar sana? Dalam kerjasama dengan grup Gu kami, berapa banyak uang suap yang sudah kalian keluarga Shu terima secara ilegal? Jangan katakan Anda benar-benar mengira semua orang. Di grup Gu kami ini seperti Gu Hancuan, apakah Anda benar-benar mengira kami ini bodoh? Ada kejadian seperti ini? Bukan begitu, Kak Hancuan. Tolong dengarkan penjelasanku. Camkan baik-baik di ingatanmu. Dia adalah batas kesabaranku. Sedangkan untuk kalian, siapa yang memberi kalian keberanian hingga berani menantang dia? Tuan Muda kedua, saya bersalah. Saya benar-benar tidak mengenali orang hebat seperti Anda. Saya adalah orang yang bodoh. Mohon ampuni keluarga Shu kami. Nona Sen, Anda orang yang sangat dermawan. Mohon lepaskan kami. Bodoh. Cepat minta maaf kepada Nona Sen. Kak Hancuan, tolong aku. Sampah. Pengawal, bawa mereka pergi dari hadapanku. Baik, Tuan. Hati-hati. Ni Ancing, apa kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Xiao Hua. Kamu tidak terluka, kan? Tindakanmu ini adalah upaya melukai orang. Bawa dia pergi. Tidak. Saya tidak berniat mencelakainya. Saya hanya ingin mengancam Anda menggunakannya, bukan mencelakainya. Kak Hancuan, tolong aku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Gu Hancuan, Shen Nianqing memang tidak salah menilaimu. Kamu hanyalah seorang pengecut yang egois. Kamu tidak ingin menikahi Shen Nianqing, tapi kamu juga menginginkan kekuasaan keluarga Shen untuk membantumu mendapatkan hak waris keluarga Gu. Sekarang rencanamu berantakan dan kamu tidak mendapatkan apapun. Gu Hancuan, kamu layak mendapatkannya. Bawa dia pergi.
Sudahlah, untung saja lukanya tidak terlalu dalam. Jangan mandi dulu selama 2 hari ini, waspadalah agar lukanya tidak infeksi. Niancing, aku sangat menyesal. Batalkan pertunanganmu dengan tuan muda kedua, dan menikahlah denganku. Aku bisa melepaskan segalanya demi dirimu. Asalkan kamu mau membatalkan pertunangan dengan tuan muda kedua, aku bisa. Aku bisa menyetujui syarat apapun darimu. Gu Hancuan, siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan ini? 2. Tuan muda kedua, Aku ingat sudah pernah memperingatimu sebelumnya. Apa kamu menganggap kata-kataku hanya angin lalu? Kamu benar-benar berpikir aku tidak berani mengusirmu dari keluarga Gu? tuan muda kedua. Aku mengaku salah. Ada apa? Siapa yang mencariku? Tidak ada apa-apa. Hanya telepon iseng. Cing Cing, kamu kenapa? Apa kepalamu sakit? Ah, ayo bicara. Apa yang terjadi padamu? Cing Cing, Cing Cing, Cing Cing, Cing Cing. Dokter, apa yang terjadi dengan putri saya? Berdasarkan hasil pemindaian CT, putri Anda menderita penyakit tumor neurologis yang langka. Penyakit jenis ini, kondisinya bisa memburuk sewaktu-waktu. Tumor sistem saraf, apakah ini sangat parah? Penyakit semacam ini di seluruh dunia sangat langka. Sekali mengalaminya, akan sangat sulit disembuhkan. Bisa diobati? Bisa. Tentu saja, hanya ada 10% harapan kesembuhan. Lagi pula, penyakit ini memiliki efek samping yang sangat parah. Di kehidupan sebelumnya, aku jelas tidak pernah menderita penyakit ini. Kenapa setelah terlahir kembali, aku justru terkena penyakit ini? Cing Cing, kamu jangan terlalu khawatir. Dokter hanya bilang, ada kemungkinan memburuk, tidak bilang pasti akan memburuk. Lagi pula, masih ada peluang untuk sembuh. Tenang saja, ibu pasti akan menyembuhkanmu. Terima kasih, Bu. Xiaohua tidak boleh tahu soal kondisiku ini. Jika tidak, dia pasti akan khawatir. Sebelum kondisiku memburuk, antara aku dan Xiaohua harus benar-benar diselesaikan. Apa yang sedang Anda lihat? Kenapa Anda datang ke sini? Hanya ingin menjenguk Anda. Apa yang sedang Anda sembunyikan? Itu hanyalah sumpah pernikahan. Saat kita menikah nanti, kamu akan mendengarnya sendiri. Maafkan aku, Xiaohua. Aku tidak bisa memenuhi janjiku padamu. Maafkan aku. Jangan salahkan aku. Gu Hancuan, besok ayo kita bertemu. Niancing, aku tahu kamu mencintaiku. Gu Hancuan, ayo kita menikah. Menikah? Sudahlah, tidak peduli. Lagi pula hari ini aku memang berniat untuk menipunya. Gu Hancuan, di antara kita berdua, tidak perlu lagi ada rahasia. Bukankah kamu ingin menggunakan kekuatan keluarga Shen untuk mengambil kembali hak waris keluarga Gu? Sekarang, aku akan mewujudkannya untukmu. Tapi, kenapa? Tidak ada alasan khusus. Setuju atau tidak setuju? Kamu hanya punya satu pilihan. Xiaohua, maafkan aku, ampunilah aku. Hanya dengan cara ini, kamu akan menyerah,
dan bisa melupakan aku. Aku tidak bisa membiarkanmu ikut terlibat. Aku berikan waktu setengah hari untuk berpikir. Setelah kamu memutuskan, datanglah ke villa untuk menemuiku malam ini. Bantu aku awasi Shen Nianqing. Segala pergerakannya, laporkan padaku kapan saja. Halo Ni Anking, gaun pengantinnya sudah dipesan, ayo kita pergi mencoba sepatu pengantinnya bersama. Sangat cantik. Apa ini bagus? Sangat bagus. Ni Anqing, kamu kenapa? Ni Anqing, Ni Anqing. Penyakit tumor neurologis? Ini tidak mungkin. Tuan muda kedua, kami sudah melakukan konsultasi medis dan sudah dipastikan penyakit tumor neurologis dalam skala global sangatlah langka. Itu adalah jenis penyakit mendadak yang ganas. Nona Shen harus segera menjalani operasi. Apakah operasinya berisiko? Apakah ada efek sampingnya? Ada 90% risiko kegagalan. Sedangkan untuk efek sampingnya masih belum diketahui. Risiko operasinya sangat besar, dan efek sampingnya pun tidak diketahui bagaimana kalian bisa melakukan operasi. Namun saat ini, itu adalah rencana pengobatan terbaik. Rencana pengobatan terbaik? Anda seolah-olah memberitahuku untuk membiarkannya tiada. Aku tidak peduli cara apapun yang Anda gunakan, berapapun biaya yang harus dikeluarkan, aku ingin dia tetap hidup. Xiaohua? Kamu sudah tahu semuanya? Mengapa kamu tidak memberitahuku? Aku tidak ingin melibatkanmu. Bagaimana bisa kamu sebut ini melibatkan? Xiaohua? Aku bahkan belum melihat pernikahan kita, tapi aku akan segera tiada. Katakanlah, apakah Tuhan sedang menghukumku? Tidak akan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Xiaohua, aku mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menikahimu. Tapi aku ingin pulang ke rumah kita. Aku ingin di sisa akhir hidupku ini bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi istrimu. Baiklah. Mari kita pulang.
Aku ingat kamu suka makan permen. Saat masih kecil, setiap hari aku akan diam-diam menaruh permen di tas sekolahmu. Semua permen ini, semuanya kamu yang taruh? Tentu saja. Lalu setiap hari Valentine, aku akan diam-diam ke depan rumahmu untuk memberikan buket bunga padamu. Di setiap ulang tahunmu, aku juga akan memesankan kue untukmu. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Kupikir semua itu dilakukan oleh Gu Hancuan. Ini aku. Maafkan aku, Xiaohua. Aku datang terlambat. Tidak lambat. Semuanya pas di waktu yang tepat. Pejamkan matamu. Untuk apa kamu membawaku ke sini? Ayo, anak-anak, tersenyumlah. Lihat ke arah sini. Dulu saat kelas kita mementaskan drama, kita berdua kebetulan berperan sebagai suami istri. Lalu guru membantu kami mengabadikan foto ini. Ternyata kamu masih mengingat semuanya? Bisakah kamu berfoto pernikahan lagi bersamaku? Nona Shen, apakah kamu bersedia menikah denganku? Baik kaya maupun miskin? Dalam keadaan sakit maupun sehat? Aku bersedia. Tuan Gu, apakah kamu bersedia mencintaiku seumur hidupmu? Aku bersedia. Ni Angcing,
Ni anjing. Ni anjing. Ni anjing. Bertahanlah. Kita sebentar lagi sampai. Kamu harus tetap bertahan. Bertahanlah. Keluarga pasien silakan menunggu di luar area operasi. Ni anjing, tidak apa-apa. Semuanya pasti akan membaik. Ni anjing. Cepat. Dokter, bagaimana keadaannya? Operasinya sangat berhasil. Nyawanya terselamatkan. Tapi karena ini penyakit saraf, memori pasien mungkin mengalami masalah yang menyebabkan hilangnya ingatan. Hilang ingatan? Penyakit tumor saraf di seluruh dunia sangatlah jarang. Ini adalah jenis penyakit ganas yang menyerang tiba-tiba. Nona Shen perlu segera dilakukan operasi. Apakah operasinya berisiko? Apakah ada efek sampingnya? Risiko kegagalan 90%. Bahkan jika berhasil, untuk sementara waktu setelah operasi, pasien juga akan kehilangan ingatannya. Tuan Gu, seseorang telah melaporkan Anda karena diduga melakukan manipulasi pasar secara ilegal. Tolong ikut kami sekarang. Manipulasi pasar secara ilegal? Apakah kalian tidak salah orang? Jika ada masalah, bicarakan nanti di kantor polisi. Tapi istri saya masih di ruang operasi. Bisakah menunggu sampai dia keluar? Maaf, silakan ikut kami. Xiaohua, Ni anjing, kamu sudah sadar? di mana aku sekarang? Lalu kamu siapa? Di mana ini sebenarnya? Di mana ini? Ni anjing, kamu kenapa? Apa kamu tidak mengenaliku lagi? Tidak kenal? Ni anjing, di sini adalah rumah sakit. Aku tunanganmu, Gu Hancuan. Tunangan? Lalu, siapa Gu Xiaohua? Nama yang sangat familiar. Tapi, kenapa aku tidak bisa mengingatnya sama sekali? Kalau tidak bisa ingat, tidak usah dipikirkan. Lagi pula Gu Xiaohua itu bukan orang baik. Dia sudah melakukan terlalu banyak hal kejam padamu. Kalau begitu, bisakah kamu menceritakannya padaku? Dia itu benar-benar bukan orang baik. Demi memilikimu, dia menggunakan segala cara, bahkan melukaimu, sehingga membuatmu hilang ingatan. Apa semua yang kamu katakan itu benar? Setiap perkataanku adalah kenyataan. Dia telah melakukan terlalu banyak hal yang sangat jahat. Aku juga sudah sering diancam olehnya. Ni anjing, kalau kamu tidak percaya, aku akan membawamu menemuinya sekarang. Sekarang, dia sedang dikurung di dalam penjara. Gu Xiaohua, ada seseorang yang ingin menemuimu. Siapa yang ingin menemuiku? Ni anjing. Kenapa kamu bisa datang ke sini? Bagaimana keadaan tubuhmu? Ni anjing. Aku yang membawanya kemari. Apakah kamu terkejut? Gu Hancuan, tidakkah kamu tahu kalau Ni anjing baru saja selesai operasi dan butuh istirahat? Tentu saja aku tahu. Aku hanya ingin kamu melihatnya. Shen Nianqing yang selalu kamu dambakan, sekarang adalah tunanganku. Dia sudah tidak mengingatmu lagi.
Di matanya saat ini, kamu hanyalah orang yang penuh dosa. Gu Hancuan, kamu tidak tahu malu. Aku tidak tahu malu. Apa yang sudah kamu lakukan pada Shen Nianqing? Apa kamu sudah lupa? Nianqing, lihatlah. Sampai sekarang pun, dia masih belum mau melepaskanmu. Nianqing, jangan dengarkan omong kosongnya. Akulah orang yang benar-benar mencintaimu. Nianqing, jangan percaya padanya. Dia hanya membohongimu. Dia hanya ingin mencari simpatimu. Sudah, jangan bicara lagi. Kalian berdua berhenti bicara. Aku tidak bisa mengingat apapun. Aku tidak ingat apa-apa. Nianqing, abaikan saja dia. Ayo kita pulang. Nianqing, Nianqing jangan percaya padanya. Nianqing, Nianqing, kamu sudah melihat sendiri situasinya. Si Gu Xiaohua ini sama sekali bukan orang baik. Kamu tidak perlu khawatir. Semuanya akan baik-baik saja bersamaku. Kenapa? Kenapa dia tega melakukan ini kepadaku? Kenapa hal-hal di masa lalu sama sekali tidak bisa aku ingat? Nianqing, jika tidak bisa ingat, maka jangan dipaksakan. Mungkin setelah kondisimu pulih, semuanya akan kembali perlahan-lahan. Ayo, kita pulang. Tuan Muda, hal yang Anda perintahkan sudah saya laksanakan. Baiklah, saya mengerti. Nianqing, apakah kamu masih ingat tempat ini? Terasa sangat familiar, tapi aku masih tidak bisa mengingatnya. Ini adalah rumah kita. Kamu baru saja selesai menjalani operasi. Sangat wajar jika kamu lupa. Aku akan mengambilkan minum untukmu. Foto ini, Ini diambil saat aku membawamu mencoba gaun pengantin dulu. Saat itu, kamu sangat cantik. gaun pengantin, tapi aku sama sekali tidak ingat apa-apa. Nyonya, foto-foto ini Tuan Muda sengaja menyuruh saya menaruhnya di sini. Beliau bilang ini bisa mengembalikan ingatan Anda. Anda memanggilku Nyonya? Benar, Nyonya. Anda adalah tunangan Tuan Muda, sekaligus calon Nyonya di keluarga Gu kami. Nyonya, Anda tidak tahu, semenjak Anda masuk rumah sakit, Tuan Muda terus menjaga Anda, tidak pernah pergi sedikit pun untuk merawat Anda. Apakah semua yang dia katakan benar adanya? Dasar bodoh, tentu saja itu benar. Memangnya, mana mungkin aku membohongimu? Mulai sekarang, aku akan melindungimu dengan segala caraku. Tidak apa-apa, Nianqing. Semuanya akan kembali teringat. Aku juga ingin melihat tunanganku memakai gaun pengantin lagi. Selamat datang. Permisi Tuan dan Nyonya, gaun pengantin seperti apa yang kalian cari? Keluarkan gaun pengantin terbaik di toko ini. Silakan ikut saya. Xiaohua, katakan padaku, apakah aku terlihat cantik mengenakan gaun pengantin ini? cantik. Saat hari pernikahan kita nanti, aku pasti akan membuatmu memakai gaun pengantin yang paling indah dan menjadikanmu pengantin wanita tercantik di seluruh dunia. Benarkah? Jangan membohongiku ya. Sungguh. Mari kita berjanji kelingking.
Ayo. Han Chuan, Niancing. Itu suara Niancing. Han Chuan, katakan padaku, apakah aku cantik mengenakan gaun pengantin ini? Tentu saja. Lagi pula kau ini tunanganku. Pakai apapun, pasti terlihat cantik. Tuan, istri Anda sangat cantik sekali. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Kalau begitu aku beli yang ini. Tolong bungkus. Baik, Tuan. Tunggu sebentar ya. Terima kasih, Han Chuan. Niancing, apakah itu kamu? Niancing, apakah itu kamu? Gu Xiaohua, mengapa kamu ada di sini? Bukankah kamu seharusnya berada di penjara? Kamu masih mengingatku. Gu Xiaohua, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu membawa Niancing ke sini untuk apa? Aku membawa tunanganku datang untuk mencoba gaun pengantin. Ada masalah. Mencoba gaun pengantin? Kamu dan Niancing akan menikah? Benar sekali. Gu Hanchuan, sebenarnya apa yang sudah kamu lakukan pada Niancing? Melakukan apa? Aku hanya sedikit menggunakan cara kecil saat dia pingsan. Itu saja. Kurang ajar. Han Chuan, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Gu Xiaohua, mengapa kamu memukul Han Chuan? Niancing, apakah kamu benar-benar sudah melupakanku? Aku tidak ingat siapa kamu. Aku hanya ingat Han Chuan. Menyerahlah saja. Dia tidak akan pernah mengingatmu. Niancing, aku akan membawamu ke suatu tempat. Tempat itu pasti akan bisa membangkitkan ingatanmu. Gu Xiaohua, bisa berhenti tidak? Jika kamu terus mengganggu seperti ini, aku akan memanggil polisi. Niancing, kita dulu sangat saling mencintai. Apa kamu benar-benar sudah melupakan semuanya? Aku tidak ingat sama sekali. Aku hanya ingat bahwa aku hanya mencintai Han Chuan seorang diri. Mulai sekarang, jangan lagi datang menggangguku. Dengar itu, Gu Xiaohua. Tolong menjauhlah darinya mulai sekarang. Sebaiknya, hapuskan saja keinginanmu itu. Foto ini adalah foto yang kita ambil dulu. Apakah kamu masih ingat? Berhenti menggunakan selembar foto palsu untuk membodohiku. Aku tidak akan mempercayaimu. Ayo pergi. Niancing, ayo kita pulang. Jangan pergi. Jangan pergi dengannya. Gu Xiaohua, kapan kamu akan berhenti bersikap seperti ini? Gu Xiaohua, apa kamu tidak mengerti kata-kata manusia? Jika kamu berani mengganggunya lagi, jangan salahkan aku jika aku bertindak tegas kepadamu. Ayo jalan. Baik, ayo kita pulang. Niancing, jangan pergi dengannya. Dia akan mencelakaimu. Han Chuan, katakan yang sejujurnya padaku. Mengapa aku merasa Gu Xiaohua tidak seburuk seperti yang kamu katakan? Jangan biarkan dirimu tertipu oleh penampilannya. Dia hanya sedang berakting. Sekarang kamu hanya perlu tahu bahwa kamu adalah tunangan Gu Hanchuan. Tapi? Tidak ada tapi-tapian. Niancing, kamu adalah milikku. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku. Hal yang sudah lalu, biarlah berlalu. Besok, aku akan membawamu ke suatu tempat. Kemana? Kamu akan tahu setelah sampai di sana.
Kenapa kamu membawaku ke grup Gu? Niancing, perutku merasa tidak enak. Ada suatu barang yang tertinggal di gedung grup. Bisakah kamu bantu mengambilkannya untukku? Barang apa? Sebuah kotak. Kotak? Kotaknya? Kecilkan suaramu. Benda itu seharusnya memang milikku, tapi benda itu telah direbut oleh Gu Xiaohua. Dia mengandalkan statusnya sebagai tuan muda kedua, ingin memperkuat posisinya di dalam grup Gu, dan menggunakan senioritasnya untuk ikut campur dengan keras. Kalau begitu, apakah kita melakukan hal yang benar? Bagaimana kalau kita ketahuan? Tenang saja, tidak akan ada yang tahu. Dia tidak akan berani melakukan apapun padamu. Asal kita mendapatkan benda itu, grup Gu bisa kembali ke tanganku. Pada saat itu, kita bisa bersama yang sesungguhnya, dan tidak perlu lagi mengkhawatirkan ancamannya. Baiklah, aku setuju. Tapi kamu harus janji, setelah benda itu diambil, kita akan pergi dari sini, dan tidak akan pernah kembali. Tentu saja. Selama kamu mau, kita bisa pergi ke manapun, dan memulai hidup baru kita. Baiklah, aku akan pergi mengambilnya sekarang. Shen Nianqing, lebih baik turuti saja permintaanku, dan jadilah pionku yang berguna. Aneh sekali. Sebenarnya di mana kotak itu berada? Hampir saja ketahuan. Xiaoli, kenapa laci ini terbuka? CEO Gu, mungkin saya baru saja mengambil sesuatu dan lupa menutupnya. Perhatikan itu mulai sekarang. Baik, kalau begitu CEO Gu, saya akan kembali bekerja sekarang. Niancing, aku tidak peduli bagaimana caramu memperlakukanku. Aku akan mengembalikan ingatanmu. Aku tidak akan lagi membiarkanmu tersakiti oleh siapapun. Aku pasti akan dari tangan Gu Hanchuan membebaskanmu kembali. Akhirnya ketemu juga. Aku harus segera memberikannya kepada Hanchuan. Niancing, kenapa kamu ada di sini? Aku kesini untuk mengambil beberapa dokumen. Dokumen? Dokumen apa? Bukan urusanmu. Kamu mencari barang ini? Ini bukan sesuatu yang seharusnya kamu miliki. Kembalikan padaku. Niancing, apakah Gu Hanchuan yang mengancammu? Dia yang menyuruhmu mengambilnya? Bukan Hanchuan yang menyuruhku mengambilnya. Aku sendiri yang ingin mengambilnya. Cepat kembalikan padaku. Kamu tidak boleh membawa barang ini pergi. Gu Hanchuan itu tidak cocok untukmu. Dia hanya memanfaatkanmu. Atas dasar apa kamu bicara begitu? Hanchuan, dia sangat baik padaku. Tidak akan memanfaatkanku. Apalagi membohongiku. Kamu sudah tertipu oleh penampilannya. Dia mendekatimu karena ada maksud lain. Dia hanya ingin mendapatkan grup Gu. Jelas-jelas kamu yang merebut barang milik Hanchuan. Kenapa sekarang malah menuduhnya? Niancing, kamu benar-benar sudah dibohongi Gu Hanchuan. Barang ini tidak boleh diberikan padanya. Hanchuan, barangnya sudah kudapatkan. Ayo kita pergi.
Hadang mereka. Han Chuan, sekarang bagaimana? Tidak apa-apa. Tenang saja. Gu Hancuan, apakah kamu yang menyuruh Ni Anqing untuk mencuri barang di kantorku? Gu Hancuan, apakah kamu yang menyuruh Ni Anqing untuk datang ke kantorku dan mencuri barang? Mencuri? Kata itu kurang tepat, bukan? Barang ini, sejak awal memang milikku. Bagaimana mungkin disebut mencuri? Serahkan barang itu. Aku bisa menganggap kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bertindak keras. Bagaimana kalau aku tidak menyerahkannya? Gu Xiaohua, jika kamu berani menyentuh Han Chuan sedikit saja, aku benar-benar tidak akan melepaskanmu. Ni Anqing, kamu jangan sampai ditipu oleh Gu Hancuan. Dia sedang memanfaatkanmu. Han Chuan tidak menipuku. Mengapa kamu bicara seperti itu tentang dia? Sebaliknya dirimu, Gu Xiaohua, apakah dengan memanfaatkan statusmu sebagai putra sulung keluarga Gu, kamu bisa merebut barang milik Han Chuan? Jabatan presiden di grup Gu ini sejak awal seharusnya menjadi milik Han Chuan. Ni Anqing, meskipun aku tidak tahu apa yang dia katakan kepadamu saat kamu kehilangan ingatan, tapi aku yakin dia terus memanfaatkanmu. Jangan bicara lagi, aku tidak mau dengar. Apakah Han Chuan memanfaatkanku atau tidak, aku sudah tahu sendiri. Justru kamu terus menghalangiku. Sebenarnya apa tujuanmu? Tujuanku hanya ingin agar ingatanmu kembali pulih dan kembali ke sisiku. Han Chuan, ayo kita pergi. Gu Xiaohua, cukup sudah? Kamu terus-menerus menyerang Han Chuan. Apa kamu pikir Han Chuan mudah ditindas? Asal kamu tahu ya, selama aku ada di sini, jangan harap bisa menyentuhnya. Ni Anqing, kamu benar-benar salah paham. Aku tidak ingin melihatmu dibohongi oleh Gu Hancuan. Sekalipun Han Chuan membohongiku, aku tetap rela. Karena aku menyukainya. Dengar itu, Gu Xiaohua. Shen Yanqing, yang sangat kamu rindukan itu, sekarang malah memperlakukanmu seperti ini. Sungguh malang sekali. Katakan padaku, ketika dia tahu saat dimana dia aku manfaatkan, apa yang akan dia pikirkan nanti? Kamu... Kenapa? Ingin memukulku? Aku beritahu padamu, selama Shen Yanqing masih ada di sini, kamu tidak akan punya kesempatan. Gu Hancuan, apa kamu pikir kamu sudah menang? Aku beritahu kamu, ingatan Ni Anqing pasti akan aku bantu pulihkan kembali. Itu sih tergantung, apakah kamu punya kemampuannya. Tapi, aku ingin memberimu saran, jangan melakukan perjuangan yang sia-sia. Kamu tidak mungkin bisa mendekati Shen Yanqing. Di matanya sekarang, kamu hanyalah seorang penjahat kejam saja. Dia tidak mungkin akan percaya padamu. Ni Anqing hanya sedang hilang ingatan, tapi kamu justru memanfaatkannya. Apa nuranimu tidak terasa sakit? Nurani? Barang apa itu nurani? Apa itu bisa memberiku makan? Aku hanya tahu, demi mendapatkan grup Gu, dan untuk mendapatkan apa yang kuinginkan, cara apapun akan aku gunakan. Tidak masalah jika kamu tak membiarkanku pergi, tapi aku harus memperingat kamu, penyakit Shen Yanqing tidak bisa ditunda lagi. Kalau terlalu lama diam di sini, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi padanya nanti. Han Chuan, ayo kita pergi. Jika dia berani menghalangi kita, aku akan melindungimu darinya. Ogu, apakah kita biarkan saja mereka pergi begitu saja? Biarkan saja mereka pergi. Segera umumkan bahwa mulai sekarang aku bukan lagi CEO perusahaan ini. Aku akan melepaskan jabatan CEO-ku. Kedepannya, Gu Hancuan lah yang menjadi CEO perusahaan. Han Chuan, apakah benar tidak masalah kita melakukan ini? Tenang saja, dia tidak akan berani melakukan apa-apa pada kita. Selama ada stempel ini, grup Gu akan segera kembali ke tanganku. Saat-saat itu tiba, kita pun bisa benar-benar bersama. Sudahlah, sebaiknya kamu kembali istirahat. Aku masih punya urusan penting untuk diurus. Shen Yanqing, kamu memang benar-benar titik lemahnya Gu Xiaohua. Selama kamu ada di tanganku, si Gu Xiaohua itu tidak akan pernah bisa berkutik. Dan grup Gu ini akan segera berpindah tangan.
Sudah selarut ini, mengapa Han Chuan belum kembali juga? Tidak bisa, aku harus pergi mencarinya. Apa yang kalian lakukan? Nyonya, Anda tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan ini sedikit pun. Tuan Muda memerintahkan kami untuk menjaga Anda. Atas dasar apa kalian menghalangiku? Minggir, aku ingin mencari Han Chuan. Nyonya, mohon jangan mempersulit kami. Nyonya, kami tidak bisa melanggar perintah dari Tuan Muda. Lebih baik Anda kembali ke kamar. Kalian benar-benar keterlaluan. Sejak kapan di rumah ini ada begitu banyak kamera pengawas? Kenapa aku tidak tahu apa-apa? Han Chuan, mengapa kamu memasang begitu banyak kamera pengawas di rumah ini? Jangan-jangan semuanya benar seperti yang dikatakan Xiao Hua? Apakah kamu selama ini hanya memanfaatkanku? Apakah pengawal ini juga diatur oleh Han Chuan? Tidak mungkin, tidak mungkin. Han Chuan tidak akan membohongiku. Dia pasti punya alasan tertentu. Niancing, sudah selarut ini, mengapa belum beristirahat? Han Chuan, aku ingin bertanya padamu, mengapa di rumah ini ada begitu banyak kamera pengawas? Aku sama sekali tidak tahu tentang hal ini. Kenapa di rumah ini ada banyak sekali kamera pengawas? Aku tidak tahu apa-apa. Bukankah aku melakukan ini karena khawatir akan keselamatanmu? Aku takut suatu hari nanti saat aku tidak di rumah, Gu Xiaohua akan datang kemari untuk mencarimu. Benarkah begitu? Entah kenapa aku merasa kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Niancing, jangan berpikir yang bukan-bukan. Mana mungkin aku menyembunyikan sesuatu darimu? Semua yang kulakukan ini demi memikirkan keselamatanmu. Sudahlah, ini sudah larut malam. Cepatlah istirahat. Apa Nyonya hari ini pernah keluar dari pintu ini? Tidak, Tuan. Tadi Nyonya ingin keluar, tapi kami segera menahannya. Baiklah, ke depannya, laporkan kepadaku segera jika Nyonya melakukan tindakan apapun. Han Chuan, ternyata benar kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Para pengawal itu, juga kamera pengawas, segala hal ini, semuanya terasa asing dan menakutkan bagiku. Jangan-jangan memang seperti apa yang Gu Xiaohua katakan sebelumnya? Apakah kamu benar-benar memanfaatkanku? Tidak bisa begini. Perasaanku mengatakan kalau Han Chuan sedang merahasiakan sesuatu dariku. Aku harus keluar untuk mencari udara segar. Benar saja, selalu ada orang yang mengikutiku. Apa yang kalian inginkan dariku? Nyonya, kami datang untuk melindungi keselamatan Anda. Kalian pulanglah saja, aku tidak butuh perlindungan kalian. Nyonya, ini adalah perintah Tuan Muda. Kami tidak bisa menentangnya. Han Chuan, perintahkan orang-orangmu pergi. Aku ingin menyendiri sejenak. Niancing, aku harus menjamin keselamatanmu. Han Chuan, aku hanya ingin sendirian dan akan segera pulang sebentar lagi. Jangan khawatir ya, biarkan orang-orangmu pergi dulu. Tidak bisa. Sekarang juga kamu harus segera pulang. Mana Nyonya? Bagaimana bisa dia menghilang? Cepat telepon Tuan Muda. Gu Han Chuan, sebenarnya apa yang kamu sembunyikan dariku? Niancing,
Kita akan segera menikah. Tolong jangan keras kepala seperti ini, ya? Sebentar lagi aku akan menikah dengan Han Chuan. Padahal ini adalah hal yang sangat kuimpikan. Tapi mengapa? Aku tidak merasa bahagia sama sekali. Gu Xiaohua ingin ke luar negeri. Bagaimana bisa? Hatiku, mengapa tiba-tiba terasa hampa seperti ini? Sudahlah, aku harus segera pulang. Jika tidak, sebentar lagi Han Chuan pasti akan mengomeliku lagi. Kalian berdua tidak berguna. Menjaga seorang wanita saja tidak becus. Han Chuan, kenapa kamu marah-marah lagi? Dari mana saja kamu? Siapa yang memberimu izin untuk pergi sendirian? Kamu menyakitiku? Aku berada sendirian di villa dan merasa sangat bosan. Memangnya tidak boleh keluar mencari udara segar? Han Chuan, kenapa aku merasa sepertinya kamu takut jika aku keluar, maka aku akan menemui seseorang. Bukan, aku hanya khawatir kamu pergi sendirian. Dan mungkin akan menghadapi bahaya. Aku melakukannya demi kebaikanmu, kan? Sakitmu baru saja sembuh. Dan tubuhmu masih sangat lemah. Meski begitu, kamu tidak perlu menyuruh dua orang untuk membuntutiku. Han Chuan, sejak aku sakit, sikapmu benar-benar berubah. Jadi sering bersikap aneh, bahkan tidak mengizinkanku keluar rumah. Kalian pergilah dulu. Nianqing, percayalah padaku. Hari-hari seperti ini tidak akan berlangsung lama. Setelah kita menikah nanti, kamu akan mendapatkan kembali kebebasanmu. Bukannya kamu paling suka bunga lili? Aku membawakannya untukmu. Nianqing, kamu kenapa? Ada yang terasa sakit? Nianqing, kamu kenapa? Apa yang terjadi? Dalam ingatanku, mengapa ada bayangan Gu Xiaohua sedang memberikan bunga padaku? Apa ada bagian yang sakit? Nianqing, apa yang terjadi? Nianqing, hari ini adalah hari penobatanku sebagai direktur utama grup Gu. Apakah kamu mau menemaniku untuk menghadiri pesta perayaan? Tentu saja boleh. Kenapa tempat ini terasa sangat familiar? Ada apa? Apa kepalamu sakit lagi? Ah, tidak apa-apa. Kenapa kamu menatapku terus? Ada sesuatu di wajahku? Tidak ada. Han Chuan, tubuhku merasa kurang sehat. Bolehkah aku pergi istirahat sebentar di sana? Istirahat? Istirahatlah. Baiklah kalau begitu. Istirahatlah sebentar di samping sana. Jangan pergi terlalu jauh. Kamu tenang saja. Han Chuan selalu mengatakannya padaku. Katanya itu karena Gu Xiaohua memaksa kita berdua berpisah. Dia adalah orang yang sangat egois. Tapi mengapa akhir-akhir ini aku selalu teringat kenangan yang berhubungan dengan Gu Xiaohua? Dan itu malah sisi yang baik. Sepertinya ada sesuatu yang Han Chuan sembunyikan dariku. Tidak boleh. Aku harus pergi menyelidikinya.
Gu Xiaohua. Sedang apa kamu di sini? Bukannya kamu pergi ke luar negeri? Waktunya belum tiba. Lalu kenapa kamu menyelinap masuk ke sini? Apa yang sebenarnya kamu rencanakan? Seorang yang sudah mengundurkan diri karena kesalahannya sendiri, mungkinkah sengaja datang untuk melihat pelantikan Han Chuan? Bukankah kamu juga sama? Sekarang bukannya kamu seharusnya berada di dalam untuk menjaga Gu Hancuan? Kenapa kamu menyelinap keluar? Apakah kamu juga menyadari bahwa ada yang tidak beres pada tubuh Gu Hancuan? Nianqing. Siapapun di sana. Shen Nianqing telah menghilang. Kenapa kalian masih diam di sini? Cepat cari dia sekarang. Akhir-akhir ini aku memang menemukan banyak hal yang tidak beres. Lagi pula, entah kenapa dengan pikiranku akhir-akhir ini, banyak hal bermunculan di kepalaku yang sebenarnya bukanlah ingatanku. Itu ingatan tentang aku. Ingatan tentangmu adalah yang paling banyak muncul. Dan aku... Ayo, mari kita periksa ke arah sini. Ya, baiklah. Gawat. Ini tentang diriku. Kebanyakan memang tentangmu dan aku. Jalan. Ayo, kita ke sebelah sini. Baik. Gawat. Berhenti. Bagaimana ini? Kalau terkejar oleh para pengawal itu, aku bisa celaka. SST. Sepertinya Gu Hancuan masih tidak mempercayaimu. Dulu aku belum mempercayainya, tapi sekarang aku yakin 100%. Yakin soal apa? Gu Hancuan menyembunyikan sesuatu dariku. Memastikan apa? Gu Hancuan merahasiakan sesuatu dariku. Ternyata kalian di sini. Nona Shen, kenapa kamu tidak menyerah saja? Kamu selalu saja bersikeras untuk kabur. Benar sekali Nona Shen. Kami ini hanya bekerja demi uang. Setiap kali kamu kabur seperti ini, membuat kami jadi sangat sulit. Tuan muda kedua. Minggir. Hanya seorang pengawal? Siapa yang memberimu hak untuk menyekap nona muda dari keluarga majikan? Tidak, siapa sih kamu ini? Beraninya ikut campur urusanku. Hati-hati, udara lagi tidak enak. Jangan sampai kamu salah bicara. Tepat sekali. Lagi pula, nona muda keluarga Shen, apa hubungannya denganmu? Beraninya kamu membual di sini. Cepat pergi, Nianqing. Biar aku yang menahan mereka. Apa kamu bisa mengatasinya sendirian? Cepat pergi. Kalau begitu, jaga dirimu baik-baik. Mau pergi kemana terburu-buru seperti ini? Nianqing. Mau pergi kemana terburu-buru begitu? Gu Hancuan, hadapi aku saja. Jangan sakiti Nianqing. Tuan muda kedua, apa yang kamu bicarakan? Nianqing adalah tunanganku. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Nianqing, aku cuma lengah sebentar saja. Mengapa kamu sendirian sampai ke sini? Cepat ikut aku pulang. Hancuan, aku hanya ingin mencari udara segar. Kenapa kamu sangat tegang? Apa yang membuatmu merasa tidak tenang? Nianqing, bukan kamu yang membuatku tidak tenang, melainkan dia. Dia hanyalah seseorang yang sudah dikeluarkan dari perusahaan. Jika kamu bersamanya, tidak enak jika orang lain mendengarnya, kan? Hancuan, apa alasan sebenarnya Tuan muda kedua dikeluarkan? Sebenarnya apa yang terjadi? Kamu jauh lebih tahu daripada aku. Bahkan, antara kamu dan aku, semuanya berhubungan langsung. Dan ini menjelaskan apa? Sejak hari aku terbangun, segala sesuatu di sekitarku seolah-olah semuanya sudah berubah. Kamu terlihat seperti Gu Hancuan yang kukenal, namun sekaligus terasa berbeda. Hari-hari yang terlewati di antaranya, apa yang sebenarnya telah terjadi? Jika ini terjadi di masa lalu, aku pasti akan mempercayaimu tanpa syarat. Tapi Hancuan, sekarang terlalu banyak hal yang kau sembunyikan dariku. Aku ini tunanganmu, loh? Atau jangan-jangan rahasia-rahasia yang ingin kau sembunyikan itu ada hubungannya denganku? Nianqing, kamu harus percaya padaku. Di dunia ini,
Aku adalah satu-satunya orang yang peduli padamu. Saat kerabat dan teman di sekitarmu semuanya meninggalkanmu, hanya aku yang tetap berada di sisimu. Apakah kamu sekarang sedang mencurigaku? Niancing, jangan dengarkan dia. Gu Xiaohua, apalagi yang ingin kamu katakan? Aku peringatkan kamu, penyakit Shen Niancing saat ini tidak boleh menerima gangguan apapun. Jika kamu berani bicara sembarangan hingga membuatnya sakit lagi, lihat saja bagaimana caramu mempertanggungjawabkannya. Gu Hanchuan, kenapa kamu berteriak? Kalian berdua, cepat seret dia keluar dari sini. Gu Hanchuan, aku akan kembali mencarimu. Jalan. Nianqing, aku pasti akan kembali untuk menjemputmu. Nianqing, tunggu aku. Mengapa? Kenapa saat melihat Gu Xiaohua pergi, aku merasa sangat sedih? Niancing, besok adalah pernikahan kita, istirahatlah lebih awal malam ini. Hari ini adalah pernikahanku, tapi entah kenapa aku tidak bisa merasakan sedikit pun kegembiraan. Sepertinya, aku tidak ingin menikah dengan Hancuan sama sekali. Mungkinkah dia sudah naik pesawat? Sudah siap. Riasanku belum selesai. Belum selesai juga. Acaranya sudah hampir dimulai. Penata riasnya belum datang. Bisakah Anda menunggu sebentar lagi? Jika tidak ada cara lain, aku akan merias diriku sendiri. Cepat kemari, pernikahannya akan segera dimulai. Shen Niancing? Apa kamu masih mengingatku? An-An, sedang apa kamu di sini? An-An, pergi kemana kamu selama ini? Aku sudah lama tidak melihatmu. Shen Niancing, berhentilah bersandiwara. Kamu sudah membuat seluruh keluargaku masuk penjara. Dan sekarang malah akan menikah dengan Kak Hancuan, sedangkan aku kehilangan segalanya. Membuat keluargamu masuk penjara? An-An, apa yang kamu bicarakan? Mengapa aku tidak mengerti sama sekali? Aku benar-benar tidak salah menilai kamu. Shen Niancing, di rumah ini, kamu adalah orang yang paling licik. Sudah sampai tahap ini pun, kamu masih bersandiwara denganku. Apakah kamu benar-benar berpikir masih bisa mengubah sesuatu? Bukankah kamu hanya mengandalkan wajah ini untuk merayu para pria? Hari ini, aku akan menggunakan air keras untuk merusak wajahmu. Lihat saja masih adakah pria yang berani menikahimu? Shu An-An, apa kamu sudah gila? Aku gila. Kamulah yang tidak tahu malu. Kamu berulang kali mengatakan tidak akan menikah dengan Kak Hancuan, ternyata kamu malah menusuk dari belakang. Shen Niancing, tiadalah kamu. Shu An-An, apa kamu sudah gila? Aku memang sudah gila. Gu Hancuan, aku mencintaimu. Bahkan dalam mimpi pun aku ingin menikahimu. Kamu juga mencintaiku, kan? Tapi kenapa? Kamu tahu kakak akan menikah dengan tuan muda kedua, tapi kamu malah berubah. Shu An-An, apalagi yang kamu bicarakan ini? Sejak kapan Niancing akan menikah dengan tuan muda kedua? Beraninya kamu. Aku peringatkan kamu, jangan bicara sembarangan lagi. Jika tidak, aku tidak akan tinggal diam padamu. Cih. Tidak tinggal diam. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Orang tuaku sudah masuk penjara. Paling buruk masukkan saja aku juga ke sana. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya kamu melakukan hal seperti ini. Sangat tidak masuk akal. Niancing, abaikan saja dia. Mari kita pergi.
Shen Nianqing, pergi sana, menghilanglah. Nianqing! Nianqing, siapapun di sana, cepat kemarilah. Dokter, Nianqing, kamu tidak apa-apa. Nona Shen tidak dalam kondisi gawat, hanya saja kepalanya terbentur, mengalami gegar otak ringan. Gegar otak? Lalu, apakah itu tidak berbahaya? Tidak berbahaya. Mari kita observasi di rumah sakit selama beberapa hari. Terima kasih. Benar-benar nasib sial. Sudah mau menikah, tapi masalah seperti ini malah terjadi. Su Anan itu juga sama saja. Kenapa tidak buat masalah sejak awal? Atau kenapa tidak buat masalah nanti saja, tetapi malah saat aku dan dia akan menikah, di waktu itulah kamu datang mengacau. Bukankah ini namanya merusak hari bahagiaku? Nianqing, kamu sudah sadar. Bu Hancuan, mengapa kamu ada di sini? Shen Nianqing, sekarang, kenapa sikapmu kepadaku masih seperti ini? Nianqing, Pergi. dokter, apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa tiba-tiba ingatannya pulih kembali? Pasien mungkin saja tiba-tiba menerima rangsangan yang memicu kembali ingatan masa lalunya. Sudah hilang ingatan tapi masih bisa mendapatkan kembali ingatannya. Shen Nianqing, keberuntunganmu benar-benar sangat baik. Kali ini tamatlah sudah. Karena Shen Nianqing sudah memulihkan ingatannya, mustahil baginya untuk menikah denganku lagi. Bu, Cing-cing, bagaimana perasaanmu? Apakah kepalamu sakit? Sudah berhari-hari tidak bertemu, begitu bertemu malah ada di rumah sakit, kamu benar-benar membuatku sangat khawatir. aku baik-baik saja. Oh iya Bu, di mana Xiaohua? Mengapa aku tidak melihatnya? Maksudmu Gu Xiaohua? Iya, Bukankah dia dipecat oleh grup Gu, dan sudah pergi ke luar negeri? pergi ke luar negeri? Nona Shen, maukah kamu menikah denganku? Entah itu dalam kemiskinan atau kekayaan, dalam sakit maupun sehat, Aku bersedia. Tuan Gu, maukah kamu mencintaiku seumur hidup? aku bersedia. Kenapa kamu membawaku ke sini? Dulu sewaktu kecil, kelas kita mementaskan drama. Saat itu kita kebetulan berperan sebagai suami istri dan guru. Membantu kita mengambil foto ini. Kamu ternyata masih ingat?
Nianqing. Xiaohua, mungkin ada di area lapangan kilang anggur. Cepat kejar dia. Nianqing, Xiaohua sepertinya ada di alun-alun kilang anggur. Cepat kejar dia. Halo, saya ingin bertanya, pernahkah Anda melihat orang ini? Halo, saya ingin bertanya, apa Anda pernah melihat orang ini? Tidak pernah. Boleh saya bertanya, apakah Anda melihat orang ini? Xiaohua, kamu sebenarnya ada di mana? Nianqing. Xiaohua, Nianqing, Xiaohua. Xiaohua, aku pikir aku tidak akan pernah bisa melihatmu lagi. Maafkan aku. Aku tidak seharusnya memperlakukanmu seperti itu. Aku bahkan lupa dengan semua perkataan yang pernah kuucapkan kepadamu. Tidak apa-apa, sungguh tidak apa-apa. Aku juga sempat lupa betapa aku dulu sangat mencintaimu. Aku lupa bahwa dulu aku pernah berjanji bahwa aku akan membuatmu mengingatku kembali. Maafkan aku. Ini salahku karena tidak melindungimu dengan baik. Maafkan aku. Nona Shen, sepertinya upacara pernikahan kita belum benar-benar selesai. Nianqing, apakah kamu bersedia menikah denganku? Ya, aku bersedia. Shen Nianqing, kamu akhirnya kembali? Apa kamu baik-baik saja? Benar, bukan hanya aku saja. Tuan muda kedua. Tuan muda kedua. Sekarang kamu tahu cara memanggilku Tuan Muda Kedua? Sikapmu sebelumnya tidak seperti ini. Gu Hanchuan, Anda diduga melakukan penipuan, pembatasan kebebasan orang lain, dan berbagai tindak kriminal lainnya. Saat ini Anda akan ditangkap sesuai hukum yang berlaku, harap ikut dengan kami sekarang.